Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ngaji Tipis-Tipis Channel. Di pertemuan kali ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar tanpa suatu apapun, dan rezeki melimpah barokah selalu tertujukan kepada kita semua, amin. Juga di video kali ini saya akan mewawancarai Mas Muhammad Awid, sang mantan yang keren orangnya. Bagaimana keseruan video ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum Mas Awid, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nuwun sewu ngerepoti mau tanya-tanya, ya sekitar guyon ganyeng membahas masalah kisah perjalanan Mas Awid dulu di Islam Jamaah. Awalnya Mas Awid masuk ke Islam Jamaah ini bagaimana Mas Awid? Alhamdulillah. Saderenge kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sedikit banyak saya mau cerita tentang pertama-tama saya masuk ke, waktu itu masih masih lem kari, atau bisa dikatakan Islam Jamaah. Saya pertama itu dapat amar makruf dari kakak saya yang sudah lama ikut Islam Jamaah, yaitu yang waktu itu masih lem kari. Setelah dia amar makrufin itu, saya masuk di yaitu Pondok Gading Mangu. Gading Mangu Perak Jombang. Ya, saya padahal tahu. sebelumnya saya udah mondok di Tebuireng Jombang sekitar tahun 87. Setelah 1 tahun di Tebuireng, 87 kita habis keluar sekolah SMA ya? Ya, habis SMA saya masuk di Pondok Tebuireng 1 tahun, kemudian saya bermain-main di tempat kakak saya di amar ma'rufi tentang kebenaran Islam. Jadi waktu itu saya katakan, kok Islam kok benar? Nah, udahlah, kamu kalau bisa masuk aja di Pondok Gading Mangu Perak Jombang. Ya, dari situ saya mulai masuk di Pondok Gading Mangu Jombang itu kurang lebih ya ada manfaat-manfaatnya. Ilmu yang tadinya saya masih ibarat gelas itu kosong ya, setelah saya mengecam di Pondok Gading Mangu itu ibaratnya 1 gelas itu penuh. Nah, sehingga saya itu sangat tertarik untuk mempelajari yaitu apa yang diajarkan di Islam Jamaah. Tapi lambat laun di situ, setelah saya pulang, saya itu bertemu dengan orang tua. Setelah digembleng di Gading Mangu itu di Gading Mangu itu saya bertemu pulang ke orang tua. Dari situ saya mulai seakan-akan saya ingin apa yang saya dapatkan di situ
saya sampaikan ke orang tua dengan karena saya merasa di situ uang fusakum ba'alikum naro. Jadi jagalah keluarga kamu dan diri kamu sekalian dari api neraka. Nah, dari situ akhirnya saya terjadi debat sama orang tua, sama adik saya itu saya debat. Setelah debat-debat itu, karena kepahaman kita itu sudah berbeda, tapi saya ini tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu saklek ya untuk mengarahkan saya. Wis toh ngene, udahlah menanggone mondok nenggone liyane iku. Akhirnya saya disuruh mondok di kantor. Oh maaf Mas Awit, kan Abi Mas Awit itu keturunan Arab ya? Iya. Ayo saya tahu dulu. Nah, jadi dari situ saya menerima kepahaman lain. Tapi sebelumnya saya sudah merasakan di dalam kepahaman saya di waktu di Lemkari, waktu itu masih Lemkari ya, bukan LDII, setelah tahun 90 aja itu pindah ke itu ada satu ayat yaitu yang mengenai kepahaman yang tidak cocok dengan hati saya, yaitu masalah mengkafirkan orang di luar Islam jamaah itu yang tidak cocok, karena di situ dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina kafaru ya ayyuhalladzina kafaru min ahlil kitabi. Dari golongan orang kafir itu adalah orang-orang ahli kitab. Sedangkan di ayat lain itu disebutkan ada terusannya. Wah, ayat terusannya yaitu ilmunya mantap iki Mas Awit iki. Ada terusannya yaitu min ahlil kitabi Yahudi Nasrani, Yahudi wa Nasoro, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini kepahaman saya, jadi bukan orang-orang yang di luar Islam jamaah itu yang dianggap kafir. Itu. Cuma dari situ sehingga kepahaman saya itu goyah. Nah, setelah saya masuk di Gontor, apalagi satu bulan di sana, kemudian saya teruskan di Ngabar. Di situ mulai Ngabar itu mana Pak? Ngabar Wali Songo, Pondok Wali Songo Ngabar Ponorogo. Dari situ saya sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang lain tentang Islam yang istilahnya rahmatan lil alamin. Berarti Mas Awit di dalam Islam jamaah itu cuma sebentar Mas? Sebenarnya kalau dikatakan sebentar ya tidak sebentar. Kalau mondoknya memang sebentar, tapi saya masih sambung. Cuma karena saya ini domisilinya pindah-pindah, sambung di Sidoarjo, sambung di pernah sambung pertama ini sambung di Pekunden, habis dari itu kemudian sambung di Lamongan, sambung di Sidoarjo pernah. Jadi cuma di situ saya merasa ragu-ragu. Ya ragu-ragunya karena ragu-ragu itu ya apa yang diucapkan, apa yang dinasihatkan itu ya itu aja tentang 354 itu. Jadi atiullah wa rasul wa uliyam minkum, kemudian ngaji ngamal belo jamaah taat. Yang keempat yaitu tali keimanan. Oh, masalah syukur, ngagung-ngagungkan, kemudian bersungguh-sungguh dan doa. Nah, itu dah. Lah intinya yang 354 itu
kita itu seakan-akan ya itu jadi harus taat sama amir taat, jadi kayak taat ya, untuk mempersungguh-sungguh itu taat. Memang kalau kita tidak taat itu dianggap kita itu tidak bersungguh-sungguh. Nah, itu. Maksudnya 354 itu apa, Mas? Ya, 354 itu suatu simbol. Ya, jadi kalau simbolnya orang Islam jamaah itu mempunyai istilahnya apa ya, simbol tersendiri lah. Jadi angka 354 itu sudah menjadikan simbol orang Islam jamaah. Bila sampean kalau mengetahui usaha-usaha atau yang ada di depannya 354 itu pasti orang Islam jamaah. Sandi. Dari itu aja. Kalau tentang saya kenapa dianggap murtad itu insya Allah alam, murtad atau enggak itu Allah yang menentukan. Memang kalau ketentuan di situ sudah tidak jamaah ya dianggap